Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo anak-anak, apa kabar hari ini? Semoga kabarnya baik dan dalam keadaan sehat. Amin. Sebelum kita mulai pembelajaran hari ini, alangkah lebih baiknya kita membaca doa terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Ya Allah, tambahkanlah ilmuku dan pertinggikanlah kecerdasanku. Amin. Jangan lupa tetap melaksanakan sholat 5 waktu, sholat duha, murojaah Quran surat Al-Qadr, sampai Quran surat Ad-Duha. Semangat menghafalnya anak soli dan solihah. Hari ini kita belajar tema 6, 2F merawat hewan dan tumbuhan, subtema 4, PB 3 dan 4, merawat tumbuhan, mata pelajaran Bahasa Indonesia dan Matematika. Mari anak-anak kita membaca teks terlebih dahulu. Ada banyak tanaman buah di kebun Ino. Ino selalu menyirami tanaman tersebut pagi dan sore. Karena dirawat dengan baik, tanaman Ino subur dan berbuah. Kemudian, panen tomat. Paman Jaja adalah seorang petani tomat. Paman Jaja rajin merawat kebun tomatnya. Paman Jaja setiap hari menyiram tanaman tomat. Paman Jaja mengeburkan tanah di bawah tanaman tomat. Paman Jaja selalu mencabuti rumput liar. Paman Jaja juga rutin memberi pupuk. Saat panen, Paman Jaja dapat memetik buah yang lebat. Jerih payah paman juga tidak sia-sia. Paman Jaja senang karena mendapat keuntungan. Nah, dari cerita panen tomat tersebut, kita akan membuat sebuah kalimat pertanyaan. Sebelum membuat kalimat pertanyaan, di sini Bu Guru akan menjelaskan terlebih dahulu apa yang dimaksud dengan kalimat tanya dan ada kata apa saja yang dapat digunakan dalam membuat kalimat tanya. Simak baik-baik ya anak-anak. Baiklah anak-anak, jika kita ingin menulis sebuah kalimat tanya, penulisan kalimat tanya biasa diawali dengan kata tanya. Penulisan kalimat tanya selalu diakhiri dengan tanda tanya. Nah, sekarang ayo kita cari tahu apa saja kata tanya yang dapat digunakan pada saat kita membuat kalimat tanya. Yang pertama yaitu apa. Apa untuk menanyakan kata benda, bukan manusia ya. Contohnya seperti apa nama bunga ini? Yang kedua, kapan? Kapan untuk menanyakan waktu. Contohnya, kapan kamu datang? Yang ketiga, siapa? Siapa untuk menanyakan orang atau nama orang. Contohnya, siapa nama kakakmu? Yang keempat, berapa? Berapa untuk menanyakan jumlah bilangan. Contohnya, berapa harga buku ini? Yang kelima, di mana? Di mana untuk menanyakan tempat. Contohnya, di mana alamat rumahmu? Yang keenam, mengapa? Mengapa untuk menanyakan sebab atau alasan. Contohnya, mengapa kamu menangis? Yang ketujuh, bagaimana? Bagaimana
untuk menanyakan cara dan akibat suatu perbuatan. Contohnya, bagaimana cara membuat kue bolu? Baiklah, guru akan memberi contoh lanjutan. Misalkan, jawabannya aku adalah seorang dokter. Maka pertanyaannya apa? Benar, apa profesimu? Jawabannya aku adalah seorang dokter. Karena dokter itu merupakan profesi atau pekerjaan ya. Jadi anak-anak harus menyesuaikan pertanyaannya dengan jawabannya. Dan contoh yang kedua ada, mengapa Pak Darwi senang? Jawabannya Pak Darwi senang karena pohonnya berbuah dengan lebat. Jadi jika anak-anak ingin membuat kalimat pertanyaan dan jawaban harus sesuai ya. Disesuaikan sesuai dengan yang sudah Ibu jelaskan. Bisa disimak kembali dan diulang-ulang agar bisa mudah dipahami oleh anak-anak. Selanjutnya, buah-buahan yang Pak Darwis miliki bisa ditimbang menggunakan timbangan. Jika Pak Darwis panen, maka bisa ditimbang hasil panennya. Contohnya seperti ini ya. Pak Darwis memasukkan jeruk-jeruk ke dalam kantong. Ada 4 karung jeruk hasil panen. Masing-masing karung memiliki berat yang berbeda-beda. Karung A memiliki berat 5.000 gram, karung B memiliki berat 20 ons, karung C memiliki berat 3 kilo, dan karung D memiliki berat 2.000 gram. Nah, di sini kita akan belajar membandingkan berat karung yang ada. Isilah titik-titik dengan tanda lebih kecil, lebih besar, atau sama besar. Nah, di sini sebelum anak-anak membandingkan, satuan beratnya harus disamakan terlebih dahulu ya untuk mengetahui hasil perbandingan berat benda tersebut. Ingat, jika anak-anak ingin membandingkan berat dari isi karung tersebut, satuan beratnya harus dirubah terlebih dahulu ya, harus disamakan terlebih dahulu agar anak-anak bisa dengan mudah mengetahui hasil dari perbandingan berat benda tersebut. Bisa diperhatikan dari contoh yang Ibu berikan. Jika lebih besar, maka beri tanda lebih besar. Jika lebih kecil, beri tanda lebih kecil. Dan jika sama besar, diberi tanda sama besar. Perhatikan dengan baik ya contoh yang Ibu berikan. Jadi, jika ingin mengetahui hasil perbandingan antara berat A dan B, maka satuan beratnya harus dirubah terlebih dahulu ke dalam satuan berat yang sama dengan yang ditanyakan. Jika satuan beratnya sudah sama, maka kita bisa langsung membandingkan ya anak-anak antara berat si A dan si B, karena satuannya sudah sama, jadi bisa langsung membandingkan. Untuk tugasnya, kerjakan buku tema 6 2F halaman 141 dan 142. Ayo menulis, membuat kalimat tanya menggunakan huruf tegak sambung. Dan kerjakan buku tema 6 2F halaman 144, 145, dan 150. Jadi tugasnya ada 2 ya anak-anak. Selamat mengerjakan anak-anak. Semangat. Jika ada yang kurang dipahami, bisa langsung tanyakan ke Bu Guru ya anak-anak. See you anak-anak. Terima kasih. Ibu akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.